Halo semuanya, selamat malam semuanya. Oke, bisa jaja-jaja gitu ya di kameranya. Oke, welcome to Financial Talk webinar bersama dengan Bapak Yuhono Sudirgo by Alpha Omega Church. Perkenalkan, saya Adi dari Alpha Omega Church. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih buat Anda semua yang bisa join malam hari ini. Dan nanti saat Bapak Yono menyampaikan materi, mungkin saudara ingin menyampaikan pertanyaan, Anda bisa langsung saja WhatsApp ke nomor pendaftaran, yaitu atas nama Lia. Jadi kolom chat tetap kami aktifkan, tetapi demi kenyamanan kita bersama, dimohon untuk tidak bertanya di kolom chat. Jadi sekali lagi kalau Bapak Ibu mau bertanya, Bapak Ibu langsung saja chat ke nomor pendaftaran Bapak Ibu ke saudari Lia. Baik Anda jemaat maupun kawan AOC, enjoy today's event. Tetapi sebelumnya ada sedikit informasi nih tentang gereja kami. Jadi Alpha Omega Church adalah gereja untuk orang yang tidak sempurna dan bersama kita belajar dibangun jadi pribadi yang lebih baik lagi. Alpha Omega Church adalah gereja yang fokus pada pemuritan, baik lewat ibadah, cell group, step of discipleship, dan juga momen pelayanan. Anda semua bisa mengikuti online service dari Alpha Omega Church, baik di YouTube channel kita, yaitu Alpha Omega Church, atau di live channel di First Media. Alpha Omega Church ada 3 kota, Bapak Ibu semua, yaitu di Surabaya, Instagramnya ada @alphaomegachurch dan @alphaomegachurchdkt, Jakarta @alphaomegachurch Jakarta, dan Palangkaraya @alphaomegachurchpky. Dan kalau Anda ingin terhubung dengan Alpha Omega Church, mari sama-sama menjadi jembatan bagi orang yang tidak sempurna untuk bisa mengalami cintanya Tuhan dan mengalami perubahan hidup di dalam Tuhan. Untuk informasi, terhubung dan terlibat di Alpha Omega Church, Anda bisa langsung kontak ke Connect Center kami di nomor 081 944 636 700. 081 944 636 700. Oke, Bapak Ibu semuanya, siapa yang sudah siap untuk acara malam hari ini? Bisa dikasih tepuk tangan di layarnya masing-masing ya, pakai tepuk tangan asli ataupun memakai reaction yang ada di Zoom. Oke ya. Kalau kita sudah siap semuanya, jadi acara ini akan di-host oleh seorang CEO atau co-founder dari MC Payment Indonesia, sebuah perusahaan payment gateway atau penyelenggara jasa sistem pembayaran online. Beliau ini orang yang luar biasa sekali, ramah sekali, dan pokoknya top banget ini ya, kesayangannya Alpha Omega Church. Please welcome from Alpha Omega Church, Valerino Wijaya. Kita kasih tepuk tangan dong untuk Ko Vale sama-sama. Thank you. It's a very emphatic welcome. Thank you, Adi. Selamat malam semuanya. Hopefully you have a good time. Malam ini mungkin udah makan and so on. Karena kita akan belajar banyak malam ini ya. I think the topic is very important dan cukup krusial bagi kehidupan kita masing-masing dalam mengelola keuangan dan membangun keuangan yang tahan banting ya. Especially di kondisi seperti sekarang saat ini. Dan kita malam ini dapat satu privilege untuk kehadiran seorang veteran di dunia perbankan dan sekuritas Indonesia. Dia adalah Pak Juhono Satyo Sudirgo. Beliau adalah seorang certified financial planner dan qualified wealth planner. Jadi yang pasti pengetahuan beliau nggak ditahukan lagi ya. Mungkin yang di Surabaya, beliau ini arek Surabaya Tulen. Beliau banyak dikenal mungkin di Alpha Love Ministry, juga banyak juga aktif di Kingdom Business Community. So, without further ado, silakan Pak Juhono, bisa mungkin di unmute tim. Baik. Ya, terima kasih Pak Fali untuk introduction-nya, luar biasa. Selamat malam, shalom buat Bapak Ibu, teman-teman semua. Ya, tadi udah dikenalkan, ada Surabaya, saya lulusan teknik ITS. Tapi pas saya lulus, saya nggak bangun gedung,
saya kerjanya di bank, ya, 14 tahun di bank, terus 14 tahun di sekuritas. Jadi hari ini saya nggak mengajak bangun hukum, kita bangun ekonomi keuangan kita, ya, bagaimana supaya kuat sehingga bisa bertahan di segala situasi, termasuk situasi yang sulit sekalipun, ya. Baik, saya punya persiapan materi, nanti kalau dibutuhkan juga boleh di-share, nggak apa-apa, jadi nggak usah difoto-foto, ya. Nanti boleh panitia bisa bagi. Nah, saya coba nyalakan dulu ya slideshow-nya. Oke, ya, judulnya hari ini saya beri judul adalah mengelola keuangan dalam masa pandemik. Nah, saya punya istilah baru namanya Vivid 20. Ya. Nice. Jadi kalau COVID-19 itu ini Vivid. Ya, ini Vivid. Kalau COVID-19 kan mengatasinya secara fisik ya. Singkatannya katanya C-nya cuci tangan, O-nya olahraga, V-nya minum vitamin, terus I-nya istirahat cukup dan di rumah saja, Anda akan terhindar. Istilahnya begitu kan. Nah, kalau Vivid 20 ini adalah virus yang lebih berbahaya dari COVID-19. Kenapa? Karena korban COVID-19 di Indonesia hari ini tercatat 36.000 sekian ya, walaupun naik terus. Tapi yang korban akibat finansialnya sekarang terkena virus, ya, sehingga tidak sehat, itu sudah jutaan orang. Ada 3 juta kabarnya sudah di PHK, belum yang pengusaha ya yang harus mengalami masalah. Jadi saya akan masuk ke sharing saya. Financial virus disease ini sangat berbahaya kalau kita tidak tahan, ya bahaya bisa membunuh perekonomian kita ya. Jadi orang-orang yang sudah terdampak, ada teman kita barangkali yang di PHK, dirumahkan atau gajinya dikurangi, atau pengusaha yang sudah sekian lama omsetnya turun ya, sehingga terpaksa dibuka lagi. Begitu dibuka tokonya, mallnya dibuka, sekarang korbannya juga bertambah lagi. Jadi kita istilahnya harus memilih ceritanya. Tapi saya percaya ini sama-sama bisa dilakukan bersama-sama. Kalau keuangan kita atur dengan baik, sebenarnya kita bisa menjaga diri terhadap virus yang penyakit fisik, tapi juga virus keuangan ini ya, kita bisa atasi sama-sama. Nah, saya mau share ya. Krisis seperti ini berarti kan dampak kesehatan masuk ke keuangan. Ya. Ini sudah terjadi berkali-kali di Indonesia. Beberapa kali krisis, termasuk tahun 98, saya masih di bank, saya masih ingat. 91 itu baru masuk bank, ada namanya, ini mungkin ada yang belum lahir ya, Adi belum lahir ya. Nah, itu ada namanya itu Indonesia yang problem, ada beberapa bank yang ditutup, saya masih di bank. Terus 2008 itu Amerika yang problem, itu menyeret ke Indonesia juga. Nah kali ini kesehatan yang membuat masalah seluruh dunia ikut problem. Jadi respon orang berbeda-beda. Saya menemukan waktu saya di bank, di contohnya ya. Tergantung bagaimana kita menyiapkan diri. Nah ini saya mengutip satu ayat di Matius 7, yang berkata setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kita sering dengar ya. Waktu kita dengar ayat ini, mungkin kita anggap angin lalu atau remeh. Karena apa? Karena selama belum ada masalah yang namanya hujan dan banjir, rumah yang dibangun yang pertama ayat 24 di atas batu, dan ayat 26 yang disebut orang bodoh membangun di atas pasir, dua-duanya sama-sama megah berdiri. Mungkin sama-sama 2 lantai, boleh sama. Ya. Apa yang membedakan? Ya ketika ada hujan, kemudian ada banjir, rumah yang di atas pasir itu ditulis di Alkitab, rubuh dan hebat kerusakannya, sementara yang di atas batu tetap berdiri dengan kokoh. Inilah yang membedakan. Ketika krisis terjadi, apakah ya kita ikut menjadi korban atau kita tetap berdiri teguh bahkan menjadi berkat. Ini yang membedakan kalau kita menyiapkan diri dengan syarat membangun rumah di atas batu, tadi ditulis dengan jelas adalah ketika kita mendengar firman
mendengar pengajaran, mungkin selama berapa tahun kita udah banyak kumpulkan koleksi pengajaran apa saja, tapi melakukannya. Nah, ini yang menarik ya. Jadi kalau kita melakukan, kita akan bertahan. Jadi krisis nggak bisa dihindari, teman-teman, Bapak Ibu. Ya. Nggak bisa dihindari. Semua orang akan kena yang sama, masalah yang sama. Masalahnya siap nggak kita ya? Kita cukup kuat tidak menghadapinya. Ini tergantung fondasi keuangan kita. Saya sharing yang saya alami tahun 98. Waktu itu 16 bank ditutup. Salah satunya bank saya juga yang saya bekerja ya. Saya melihat respon dari teman-teman saya berbeda. Ada yang golongan yang kiri yang marah karena mereka dapat pesangon merasa kurang banyak, mana cukup begitu ya. Pesangon sekian untuk hidup beberapa bulan saja habis. Nah, mereka demo minta 2 kali lipat, 3 kali lipat, minta uang pesangonnya lebih besar. Yang tengah ada golongan yang saya sebut pasrah ya. Ketika dia disuruh kerja lagi untuk menyelesaikan kredit yang bermasalah, itu ada namanya Badan Penyihatan Perbankan Nasional waktu itu. Mereka digaji senang karena gajinya berlanjut kan. Ini sebagian yang dikerjakan kembali, tapi nggak ada kerjaan sebenarnya karena cuma suruh nagih kredit, cuma suruh ngurusin operasi gitu. Operasional kan tutup semua. Nah, 2 tahun BPPN ini berdiri, teman-teman yang di dalamnya terlena. Kenapa? Makan gaji buta boleh dikata, tapi dia lupa di luar itu 2 tahun bergerak dengan cepat dan dia ketinggalan. Jadi waktu dibubarkan BPPN, mereka harus cari kerja baru, mereka kaget, mereka jauh tertinggal. Dengan siapa? Dengan yang di sebelah kanan. Ketika krisis, ada yang dapat pesangon, mereka gunakan itu untuk belajar, untuk membangun usaha, untuk meningkatkan skill-nya, sehingga ketika situasi normal, mereka lah orang pertama yang survive, bukan cuma survive, terbang tinggi. Jadi pilihan di tangan kita, situasi boleh sama, respon kita menentukan hasil yang akan kita capai. Karena itu, saya akan masuk ke materi Vivid ini, cara menanganinya juga sama, singkatannya FEVID, ya. Jadi kalau COVID tadi semuanya fisik, kalau ini semuanya adalah prinsip kejiwaan kita atau intelektual maupun jiwani kita, ya, bukan tubuh. Jadi F-nya adalah financially healthy. Kita mau cek apakah cara mengatur uang kita sudah cukup sehat. Yang kedua, ya, inovasi. Selama pandemi ini justru banyak teman-teman menemukan terobosan baru. Nah, ini peluang berarti kan selama krisis. Yang ketiga, visi. Ini juga hal yang penting kita pegang. Apakah saya membuat kesempatan ini untuk saya punya pandangan jauh ke depan dan maju. Yang keempat, I-nya invest in good time. Orang banyak berkata krisis adalah kesempatan untuk investasi karena banyak barang murah ya. Harga saham jatuh, jadi banyak hal orang butuh uang, jual properti murah. Nah, nanti kita belajar juga tentang investasi. Dan terakhir D-nya adalah donation. Inilah kesempatan untuk berbagi karena banyak orang di sana yang membutuhkan lebih buruk kondisinya daripada kita ya. Jadi kalau Vivid ini kita lakukan, kita bisa melewati masa ini, masa sulit ini bersama-sama. Saya percaya kita akan maju bersama-sama. Oke, kita mulai saja, mulai dari yang pertama, financially healthy ya. Saya punya alat rapid test. Nah, rapid test ini untuk mengecek Bapak Ibu, teman-teman ini reaktif nggak gitu ya, sudah kena virus atau tidak. Kalau kena virus ya harus di swab ya, di PCR diobatin. Nah, saya punya rapid test, apakah keuangan kita masih sehat ya? Apa yang dites? Ada 3. Pertama, nanti saya mau tes biaya hidup saya bagaimana sekarang. Ya, apakah masih surplus atau tekor, ya, atau minus. Kalau bisnis mungkin masih cuan atau sudah bocor, ya. Jadi makin berdarah. Yang kedua, kotak P3K. Ini istilah saya, singkatannya adalah pertolongan pertama pada bukan kecelakaan, tapi keuangan. Ya. Jadi kalau saya punya tabungan yang disebut dana darurat atau emergency fund, cukup, yang cukup itu disebut istilahnya kalau isinya bukan Tensoplast, bukan obat merah, isinya uang yang jumlahnya mencukupi 3-6 bulan biaya hidup waktu normal. Ya. Jadi kalau cukup, berarti saya bisa melewati masa krisis ini aman. Kita nggak akan pusing, nggak akan utang kanan kiri,
Karena saya punya tabungan yang bisa dipakai selama masa darurat. Yang ketiga, apakah proteksi keamanan itu terjaga? Jadi sekalipun situasi sulit, justru kita harus protek secara fisik. Misalnya kalau keluar pakai masker, itu kan proteksi, ya. Bahkan kalau dokter harus pakai APD lengkap. Nah, apakah keluarga, bisnis kita terproteksi? Nah, salah satunya lewat asuransi. Jadi ada 3 bangunan, pondasi bangunan ya, yang kita harus siapkan. Kita cek hari ini ada 1, 2, dan 3. Kalau saya di teknik sipil, ini tiang pancang, makin tinggi bangunan saya, butuh pondasi yang makin kuat sampai ke tanah yang paling keras, ya, paling dalam. Nah, di atas tiang pancang ini mereka diikat dengan satu balok pier namanya. Artinya, salah satu dari tiang saya boleh rapuh, boleh lemah, asalkan 2 yang lain masih kuat, kita masih disatukan dengan balok ini, menopang paling enggak untuk memperbaiki, tidak membuat bangunan saya runtuh. Tapi kalau 2 yang lemah, pasti runtuh, pasti nggak akan kuat. Nanti kita cek ya. Dari 1, 2, 3 ini, yang mana yang saya harus perbaiki, yang lemah. Oke, saya lihat ya satu persatu. Biaya hidup dulu. Saya punya istilah biaya hidup itu akronimnya Rumah Kristus. Nah, ini tentu singkatan juga ya. Kepanjangannya R-nya itu biaya rumah tangga, U-nya itu biaya utilitas, itu pulsa, PLN, PAM ya, tagihan rutin bulanan. M-nya makan, A-nya anak, H-nya hiburan, K-nya kesehatan, terus rupa-rupa investasi, sandang, transport, utang, dan sosial. Ya, jadi Rumah Kristus ini adalah pos biaya yang ada di rumah tangga. Ini bukan di bisnis sih, di keluarga. Ya. Nah, yang menarik di situasi work from home selama PSBB berjalan, itu ada biaya yang naik, dan itu wajar, boleh naik. Kita perlu review ya. Tapi ada yang seharusnya turun. Jadi kalau nggak turun malah ada yang salah. Contoh, yang naik apa? Rumah kita harus sering beli alat kebersihan, beli desinfektan barangkali ya, harus sedia masker juga mungkin di rumah. Jadi mungkin biaya rumah akan naik karena harus selalu dibersihkan. Utilitas ini banyak sekolah di rumah, semua pakai wifi, pakai pulsa ya, nggak apa-apa. AC nyala naik nggak masalah. Ya. Tapi makan pasti turun. Jadi kalau makan dulu kan banyak di luar, sekarang kan banyak di rumah. Paling nggak ada yang masak sendiri, kalau nggak ya go food begitu ya. Jadi biaya makan harusnya turun. Kalau sampai makannya naik, coba cek berat badan kita, berbahaya sekali ya. Di rumah saja makan tidur, nah itu malah bahaya. Harusnya turun. Anak, uang sekolah anak saya diturunkan walaupun cuma 10%, lumayan lah ya. Uang saku juga bisa ditabung, jadi dia nggak keluar. Hiburan, nggak ada yang buka. Ya. Bioskop semua masih tutup. Kesehatan naik, gara-gara vitamin harus beli, masker, terus kemudian hand sanitizer, fine, oke, boleh naik. Rupa-rupa salon, ada yang 2-3 bulan barangkali nggak ke salon ya. Jadi udah nggak manicure, pedicure, nggak macam-macam lah. Ini bisa turun. Ya. Investasi seharusnya naik kalau kita punya cash. Ya, ini time to invest nanti. Tapi kalaupun wah saya kebetulan nggak siap, ya udah ini paling nggak boleh diminggirkan dulu ya. Tapi kesempatan seharusnya naik. Ini time to invest. Sandang, apa yang mau dipamer? Ya beli baju baru nggak ada guna hari gini. Transport turun, bensin saya juga biasanya sebulan bisa mungkin berapa banyak ya. Mungkin 5-6 kali isi bensin, sekarang cukup 2 kali. Utang, nah ini mestinya tetap, tapi pemerintah udah mendukung perbankan itu punya program namanya relaksasi, restrukturisasi hutang. Ya, artinya kalau kita problem bisa minta turun. Bisa nyicil cuman bunga saja. Bahkan ada yang bisa nyicil pokok dan bunga ditunda. Ya. Artinya kalau nggak ada, pas kita terpapar, biaya ini jadi beban karena saya nggak ada gaji di PHK, ini bisa turun. Sosial, ini justru kesempatan untuk berbagi, ya naik. Nah, kita lihat dari 12 pos, yang naik cuma 5, ya mungkin 4 kalau investasi kita abaikan. Yang lain pada turun, artinya apa? Kalau biasa pengeluaran saya sebulan 5 juta, hari ini harusnya turun, ya nggak boleh naik ya, karena cuma 4 yang naik dan 8-nya turun. Nah, nanti kita review bagaimana ya keuangan kita udah cocok belum ya. Saya cek, coba perhatikan poin-poin yang tadi boleh naik ya. Saya mencatat setelah bikin anggaran Rumah Kristus,
saya pakai aplikasi namanya Finance Manager. Nah, akhirnya setiap bulan saya bisa review pengeluaran pos-pos biaya tadi, dan persis Maret, April, Mei 3 bulan saya menghitung ya. Pos yang tadi saya sebutkan boleh naik, betul tuh naik ya. Sosial, bahasa Inggris gini pakai donation. Insurance saya tetap bayar, bahkan di dalamnya kalau ada unit link itu ada top up yang bisa dibayarkan, artinya pas harga saham murah kita bisa isi. Kesehatan, health and beauty, ya naik kan, home naik kan, benar kan? Jadi ada pos-pos yang tadi boleh naik, itu punya anggaran naik, silahkan ya. Bapak Ibu ngeceknya seperti itu. Yang lain-lain harusnya turun. Baik, nah nanti tolong dites masing-masing, kalau yang mencatat tahu, kalau nggak mencatat ya sudah ya. Tapi secara total harus turun sebenarnya. Ya. Jadi halangan kita misal nih, nanti kita mau hitung yang kedua kotak P3K. Biasanya, ini biaya hidup yang buat konsumsi sehari-hari, itu 10 juta misalnya. Sekarang, rumah Kristus saya turun, tadi cuma 4 yang naik, 8 turun, berarti tinggal 6 juta misalnya. Asuransi kalau berat, saya bisa bayar bulanan. Jadi jangan sampai nggak dibayar sama sekali, bahaya ya. Jadi biasanya setahun 10 juta, mungkin bulanan 1 juta, bisa diangsur. Hutang, tadi kalau berat bisa minta program ke bank. Ajukan, nggak otomatis ini, minta. Biasanya mungkin bayar cicilan rumah 10 juta. Sekarang bayar bunga saja 3 juta, nanti yang pokoknya ditunda, dimundurkan setahun sampai Maret tahun depan. Artinya, biasa, normal, saya keluar uang 21 juta. Kalau kotak P3K yang tadi isinya masih ingat, 3 bulan itu paling sedikit. Anggap kali 3 lah ya, 3 bulan paling sedikit nih udah. Saya punya tabungan yang jumlahnya 63 juta, kita berhitung. Dengan turunnya biaya saya menjadi 10 juta saja, saya bisa bertahan hidup berapa lama? 63 bagi 10. Paling enggak 6 bulan tanpa harus utang ke kanan dan ke kiri. Jadi banyak orang yang nomor 2-nya tidak aman karena tidak punya dana darurat, tidak punya tabungan yang cukup, kotak P3K yang cukup itu minimal 3 bulan. Gak usah banyak-banyak juga sih, karena ini kan tabungan bunganya kecil. Paling banyak juga 6 bulan, kalau lebih nanti kita harus investasi. Artinya kalau saya cukup 3 bulan saja, saya bisa bertahan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Untuk 6 bulan, September saya back normal, artinya saya aman, lewatin masa-masa yang sulit seperti ini. Inilah yang disebut kotak P3K. Yakinkan, Bapak Ibu pastikan punya. Bagaimana kalau saya bisnismen? Ini punya keluarga, jadi harus dipisah ya, Bapak Ibu ya. Kalau bisnismen, ada toko, ada bisnis, ada usaha, jangan dicampur. Ini yang saya cerita untuk konsumsi keluarga yang dibawa pulang dan ditabungkan di keluarga. Kalau di toko, ya ada problem, boleh problem di toko, kita atur sendiri. Yang keluarga ini nggak boleh problem. Ya, ini pondasi keluarga jangan sampai ikut runtuh. Jadi saya nggak tahu apakah penyebab waktu di Wuhan mulai recovery, itu salah satunya mungkin tabungan keluarga habis ketika masa pandemik. Sehingga waktu di rumah saja suami istri kerjanya buka cek sama cok. Karena income-nya nggak turun ya. Terus kemudian terpaksa biayanya istilahnya tetap besar. Sehingga muncul utang. Mungkin kalau dikurangin nggak cukup. Akhirnya katanya nih, ya saya nggak tahu yang benar. Apakah benar gara-gara itu setelah recover di Wuhan banyak perceraian. Salah satunya barangkali rumah Kristusnya tidak aman. Tabungan keluarganya tidak ada. Nah, ini harus diperbaiki kalau memang kita mengalaminya. Ya, nanti harus mulai diulang kembali, diatur kembali bagaimana kotak P3K saya. Nah, yang ketiga adalah proteksi. Pak, apakah situasi begini? Ini ada teman yang berkata begitu. Saya boleh tunda asuransi, nggak usah dibayar dulu. Justru nggak boleh. Kenapa? Asuransi itu kebutuhan juga. Misalnya, kalau saya nggak proteksi rumah saya terbakar, harus bangun rumah baru, itu kan biaya yang lebih besar. Ya, motor saya hilang, wah lebih bahaya lagi kan. Artinya asuransi harus tetap jalan, tapi kalau boleh nyicil, jadikan bulanan, tapi harus tetap berjalan. Jangan sampai istilahnya gara-gara tidak punya biaya proteksi sakit, mungkin BPJS-nya lupa bayar, karena ada teman yang berkata begitu, Pak, saya yang penting kan makan dulu. Untuk makan aja susah. Masa saya harus bayar asuransi? Saya bilang, kalau Anda nggak punya, Anda akan bayar lebih mahal kalau sakit. Apalagi COVID ini mahal sekali loh. Kalau di swasta,
Saya termasuk korban awal di Maret kemarin, puji Tuhan, saya bisa recover fully dengan mujizat. Ada video saya yang lain yang sharing tentang itu, judulnya Iman dan Imun Melawan COVID-19. Dan awal-awal itu rumah sakit pemerintah masih open, saya di dalam nggak perlu bayar, karena dibayari pemerintah. Tapi jangan tanya komplainnya ya. Jadi saya sharing di video saya, aduh, saya dapat miracle, akhirnya saya bisa menang, saya bisa mengalahkan penyakit ini. Itu berarti Tuhan kasih kesempatan saya untuk lebih panjang lagi berbagi kepada Indonesia ya, untuk membangun keuangan orang Indonesia. Tapi saya mengalami banget 4 hari waktu di swasta, itu tagihan saya 30 juta. Untung saya punya asuransi, saya klaim ke asuransi. Mahal sekali ya. Biaya sakit paling nggak BPJS kita punya. Terus asuransi jiwa. Nah, ada keluarga yang ketika istilahnya dia punya bisnis, ini ceritanya, dia jalan-jalan sama istrinya ke luar negeri, terus kemudian hari terakhir sebelum pulang, istrinya suaminya yang dapat serangan jantung akhirnya meninggal dunia sehingga pulangnya jenazah. Nah, waktu sampai di Indonesia istrinya konseling, telepon, nangis-nangis, dia berkata, saya ini istri ibu rumah tangga, suami yang bekerja. Saya tanya, Bapak ada asuransi, mungkin saya bisa bantu, kalau klaim seperti apa, syarat-syaratnya. Kayaknya ada ya. Kan ada utang di bank, dia berkata begitu. Saya tanya, utangnya Bapak itu yang seperti KPR, dicicil tiap bulan, terus kemudian nanti kalau 10 tahun lunas, atau buka giro, buka cek, naik turun, kalau bayar dipakai, bayar bunga, kalau enggak dipakai. Ya, itu yang kedua katanya. Waduh, itu bukan KPR, itu namanya PRK, pinjaman rekening koran buat usaha, buat toko. Kalau yang PRK, biasanya bank nggak minta kita asuransi. Itu harus kesadaran sendiri. Nah, kalau kepala keluarga, bisnismen ini tidak terproteksi, terus kemudian mendadak berpulang begini, dan utangnya tetap ditagih, istri yang suruh nanggung utang. Istrinya nggak bisa lanjutkan tokonya, bingung kan? Akhirnya harus jual ruko, lunasin hutang, jadi udah kehilangan suami, kehilangan ruko, kehilangan bisnis ya. Makanya dia sangat sedih, telepon, ya saya sorry, saya bilang ya kita harus tetap kuat, tapi terpaksa karena kita nggak terproteksi, salah satu pondasinya membuat goyang keuangan keluarga kita. Jadi tetap harus terproteksi. Paling nggak saya kasih angka buat 100 bulan biaya hidup tadi ya. Itu besarnya uang pertanggungan yang harus diperhatikan. Jadi kalau saya bisa terproteksi, aman, 3 itu menjadi patokan buat kita review. Yang pertama financial ya. Kalau sehat, oke. Kalau nggak sehat, khusus utang, ya ini saya jelaskan, 3 hal ini bisa dilakukan dengan cara tidak langsung ya. Kita harus minta ke bank. 1, bank itu menyediakan penurunan suku bunga. Ada teman yang diturunkan sampai hanya 3% saja. Jadi biasanya bunganya mungkin 9%, ditanggung pemerintah itu 6%. Ya. Kalau UKM sampai 500 juta. Sampai 10 miliar, ditanggung 3%. Artinya paling nggak ada keringanan. Kalau saya masih nggak sanggup, udah diturunkan nggak sanggup, saya bisa minta perpanjangan waktu. Itu jurus nomor 2. Kalau tetap nggak sanggup, ya nomor 3 jurusnya ya, penambahan fasilitas. Dan Bapak Ibu jangan khawatir, minta saja pertolongan, paling nggak sampai Maret tahun depan kita aman, dan kita tercatat lancar. Jadi tidak sampai cacat di bank, jangan khawatir ya. Ini dijamin oleh pemerintah. Walaupun nanti ditulis ada restrukturisasi, tapi kita kondisinya tetap lancar. Daripada macet, ajukan. Kalau memang kebetulan ada. Ya, jadi kasus yang terpaksa tadi seperti Ibu tadi saya cerita, ya saya bilang ajukan ke bank, utangnya direlaksasi, paling nggak usah bayar dulu, Ibu coba cari usaha sampingan dulu ya, atau belajar lanjutin tokonya, ya itu gara-gara pondasi ketiganya, insurannya tidak ada. Jadi kita belajar dari poin 1, coba kita review, kalau memang itu aman, syukur, kita masuk ke poin yang kedua. Ya, I-nya adalah inovasi during the pandemic. Sekalipun kita aman di nomor 1, income kita bisa turun. Gara-gara mungkin PHK, gara-gara kita juga punya bisnis drop omsetnya. Ya. Nah, inilah kesempatan sebagai manusia, anak Tuhan itu luar biasa. Kita diberi namanya hikmat. Ya. Dan kita harus minta kepada Bapa. Bapa kita itu adalah pencipta, ya, creator. Nah, anak-anaknya harus kreatif. Nah, ya, inovatif berbicara kreativitas yang kita gali selama masa sulit ini, baik secara pribadi maupun secara produk,
Banyak teman-teman yang sudah menemukan dulu resto yang kalau nggak habis makanannya nggak laku dibuang. Sekarang mereka berpikir dengan kemasan yang bisa di frozen. Akhirnya dia bisa kirim keluar kota. Lebih lama masa kadaluarsanya karena dikemas dengan pengamanan dengan frozen food. Bahkan dia bisa mulai pikir lain kali bisa diekspor ya barangkali. Nah ini nggak pernah terpikir waktu situasi normal, sibuk masak-masak. Sekarang mereka sudah bisa mikir bagaimana ada inovasi untuk meningkatkan restonya dia. Jadi banyak hal yang terobosan bisa kita lakukan ya. Saya akan sharing, jangan bikin pandemik ini kita tergulung ombak, tadi ya angin badai datang, dan akhirnya kita tenggelam. Kita harus berkata berselancar di atas ombak. Ya, gambarnya dengan satu logo dan memo, yes I can. Can-nya ini singkatan. Bagaimana Anda bertahan, bukan cuma bertahan, tapi Anda menunggangin ombak ini ya, berselancar di atas badai ini. Filipi 4 ayat 13 berkata, I can do all things through Christ who strengthens me. Jadi saya bisa melakukan segala perkara melalui Kristus ya yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Nah, can-nya saya pakai Inggris saja, can-nya itu singkatannya juga bahasa Inggris. Coba kalau Bapak Ibu sebagai pebisnis atau sebagai seorang karyawan ya, cari core kompeten saya apa? Saya ini pinternya masak. Ya sudah itu core-nya Anda ya. Saya pinternya mungkin nyapa orang. Saya kerja di bank jadi customer service. Itu adalah kompetensi Anda. Sekarang ketika Anda punya waktu lebih banyak dibanding dulu sibuk masak melulu, sekarang kan tadi yang masak mulai cari produk lain, bikin kemasan frozen yang mungkin customer service nasabahnya jarang yang datang ke bank atau jam 3 udah selesai. Coba bisa nggak kita belajar? Sekarang banyak webinar free juga ya. Tingkatkan lewat YouTube juga bisa belajar core kompetensi Anda. Jangan lari, jangan keluar dulu. Saya pindah jalur aja ya. Karena bisnis sekarang susah, saya tutup, jangan dulu ya. Kalau memang Anda kuat di sana, tingkatkan kompetensi Anda. Kecuali bisnis Anda adalah bisnis yang merah atau abu-abu. Waduh, bahaya nih, ngerempet bahaya. Ya ini kebetulan untuk U-turn, untuk cari bisnis baru. Mulai dari nol, jualan tahu, tempe, nggak masalah lah ya. Siapa tahu nanti tempenya bisa diekspor, jangan kerupuk bisa diekspor. Oh, itu keren loh, banyak sekali ya. Yang sukses di luar kerupuk Indonesia, kerupuk udang itu laku. Nah, tapi kalau Anda punya kekuatan dan sudah benar, nah ini waktunya untuk memperkuat, punya waktu, core kompetensi Anda harus ditingkatkan. Yang kedua, untuk menambah core kompetensi tadi, ada nggak additional skill? Jadi kalau masak, tadi additional skill-nya adalah apa? Sekarang ditimbang, diukur, terus kemudian dikemas, ya tadi ada kemasan frozen. Itu adalah additional skill. Kalau Anda customer service, additional skill-nya apa? Anda belajar nyapa, itu udah tugas Anda. Oke, saya mau belajar kira-kira tentang ilmu kredit misalnya, nah, atau ilmu accounting. Jadi nanti customer service bisa ngerti kredit, analisa, bisa bikin istilahnya baca pembukuan lah kalau nggak bikin ya, baca pembukuan, itu additional skill Anda mendukung ilmu Anda. Saya belajar investasi reksadana, jadi nasabah lain kali saya bisa ajarin pilih reksadana yang baik. Nah, itu additional skill yang Anda bisa cari. Nah, belajar dari YouTube, belajar dari webinar, welcome. Ya, hari ini peluangnya banyak. Bahkan banyak yang free. Terakhir, new opportunity bicara yang jangkanya lebih panjang. Tadi kalau masak, coba cari siapa yang butuh tempe di dunia. Ya, saya ke New Zealand tahun lalu. Tempe di New Zealand, harganya satu kemasan 250 gram, dijual $7 New Zealand, sekitar 60.000. Bayangkan di Indonesia cuma 10.000. Jadi peluangnya kan besar sekali. Kalau siapa tahu Anda punya jalur seperti itu. Bisa Google, bisa cari jalur pemasaran. Itu opportunity buat ekspor. Bagaimana yang customer service? Suatu hari, misalnya customer service di bank bakal dipangkas karena semua udah pakai mesin. Nggak butuh manusia. Ya, buka rekening semua udah pakai online. Nah, Anda bisa naik kelas. Anda jadi tukang analisa kredit. Anda marketing untuk cari nasabah kredit. Karena Anda punya skill. Jadi ini adalah peluang yang saya katakan, saya rangkum dengan tabel ini, yes I can. Golongan 1, 2, 3 adalah golongan orang-orang yang saya katakan mereka sudah lama, mungkin kerjanya udah jadi customer service udah 10 tahun, ya masa udah 10 tahun, udah lama, core-nya udah pinter lah. Tapi yang nomor 1, dia nggak mau belajar additional, nggak mau mikir masa depan. Ini yang saya katakan jalan di tempat. Berjalan apa ada udahlah ya. Toko ya beginilah ya, laku segini cukuplah ya. Ini bukan berbicara
bisa mencukupkan diri, bisa mensyukuri, bukan ya. Tuhan aja ngasih talenta, ada yang punya 5 dituntut kembali jadi 10 loh, 2 kali lipat ya. 2 jadi 4, yang satu kalau disimpan disebut hamba yang jahat. Jadi Anda nggak kembangkan, salah juga. Core-nya Anda, talenta Anda harus dikembangkan. Yang kedua, dia udah kembangkan, yang keduanya additional udah cari. Tapi jangkanya nggak panjang. Ini ibarat saya jalan di tempat, nggak jalan, ya, tapi jalannya habis itu berhenti. Capek stop sampai di sini saja. Atau yang ketiga nih ya, dia udah punya pengalaman 10 tahun, dia punya visi masa depannya harus begini, dia udah belajar, tapi nggak bertindak. Jadi banyak mimpinya begitu. Nah, golongan 1, 2, 3 ini nggak akan maju. Nanti kalau situasi krisisnya berlalu, Anda tetap di tempat. Bagaimana yang golongan 2, 4, 5, 6? 4, 5, 6 ini core-nya nggak kuat. Jadi customer service ya begitu-begitu, santai aja, masa ya rasanya biasa aja ya. Terus kesempatannya nomor 4, wah ini ada kesempatan nih, dia belajar mungkin ya. Dia belajar lewat YouTube, masak yang cara baru, menu baru, dia punya mimpi, harus pakai online ya, ambisinya aja, ada. Tapi memang dia nggak suka masak. Dia nggak pinter masak. Rasanya bisa beda tiap hari. Atau yang kelima ya, dia mau belajar tapi ya udahlah cukuplah sehari 1 atau sebulan 1 ya. Dan yang terakhir lebih parah, cuma mimpi doang. Ini harusnya bisa begini loh ya. Tapi dia nggak pernah mau meningkatkan diri. 4, 5, 6 ini saya bilang orang-orang yang punya ambisi, tapi akhirnya bobol semua karena core-nya nggak kuat. Seharusnya kita di mana? Di nomor 7 ya. Kalau Anda kuat di core, tadi additionalnya hari ini kesempatan buat nambah, terus punya visi masa depan, itu bicara Anda beriman, iman tanpa tindakan mati. Tapi Anda bertindak, dan Anda berkemenangan. Nah, kalau ada karyawan, Anda adalah the last man standing, itu bicara Anda orang terakhir yang dipecat. Kalau memang jadi karyawan di perusahaan, Anda dibutuhkan terus. Kalau toko, mungkin yang bangkrut terakhir lah, begitu ya, kalau udah nggak laku semua. Atau jangan-jangan Anda the first man running, gitu. Dibajak, kalau jadi karyawan dibajak sama perusahaan lain, dibayar lebih tinggi, jangan-jangan ya. Dan jangan pernah jadi yang nomor 8, Anda menyerah sebelum berperang. Ya, krisis, jangan ya. Saya percaya, yes, I can ini ayatnya Filipi jelas tadi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya maju ya ke bisnis yang berikut. Beberapa bisnis yang booming saat krisis kita udah tahu ya, bahkan Topet itu bilang, waduh omset yang naik apa aja ya. Nah, tapi ada bisnis yang terdampak. Barangkali kalau saya ada di kelompok yang terdampak, coba cari peluang. Peluangnya apa? Saya ambil garis yang mendatar, carilah dengan upaya sekecil-kecilnya, tapi paling nggak nyambung hidup. Nah, ini harus dilakukan, jangan ditunda. Ada teman sekarang jualan jus, ya karena paling gampang. Orang butuh vitamin C udah mahal, dan mungkin lebih fresh jus, laku loh. Nah, ini yang segera dilakukan. Tapi kalau indah sekali kalau kita bisa berpikir lebih panjang tadi ya, yang nomor 3 itu loh, new opportunity. Nah, ini bintang buat kita. Justru situasi ini, saya menemukan kekuatan baru. Nah, ini bisnis masa depan saya. Saya akan berkibar. Ini sweet spot yang harus Anda cari. Ini terkait dengan Yes I Can tadi. Ya, oke. Ini mungkin detailnya perlu diskusi, perlu ngobrol lebih banyak lagi, tapi minta hikmat. Ingat Bapak adalah creator. Kalau anak-anaknya nggak kreatif, minta hikmat. Kalau kurang hikmat. Pengkhotbah mengingatkan segala sesuatu yang dijumpai tanganmu dikerjakan, kerjakan itu dengan sekuat tenaga. Ya, mumpung masih sehat, masih hidup, kan kita bersyukur nih nggak sakit. Ya, hari ini di rumah, tapi sehat. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat. Ini banyak orang yang mati hari gini kan ya. Kita nggak tahu kapan, tapi ya bersyukurlah. Kalau ada waktu hari ini, gunakan waktu dengan baik, lebih produktif. Ada hobi, ada skill, ada aset, panci di rumah, kamera di rumah, apapun lah ya. Gunakan segala yang ada dengan sekuat tenaga. Itu perintah firman tadi. Pengkhotbah berkata begitu. Akhirnya, kita jangan cari yang tidak ada. Saya tunjukkan 6 harta ini di KBC. Kita belajar 6 harta, manusia itu punya 6, komplit ya. Mungkin kita nggak kuat di 6-6-nya. Kita kuat di salah 1 atau salah 2 atau salah 3 ya. Pesan saya, jangan cari yang tidak ada. Cari yang ada. Misal, kita nggak punya cukup uang hari ini. Financial asset saya rendah nilainya. Jangan cari utang.
saya mau bisnis nih. Jangan, nggak boleh. Apalagi bisnis memulai, tidak boleh. Dilarang pakai utang. Saya nanganin mentoring kelompok-kelompok yang problem gara-gara pengajar tentang jerat hutang, akhirnya puluhan. Krisis yang lalu, 2008, 60 orang. Jadi banyak nih yang problem kartu kredit. Hari ini nambah, pinjol. Wah, lebih serem lagi nih. Ya, korbannya lebih ganas pinjol ini. Bisa dipermalukan di sosmed dan seterusnya. Jadi jangan pakai utang. Yang kedua, spiritual asset. Nah, untung saya masih sehat ya, banyak di rumah, banyak dengar firman ya. Nah, pakai ini iman saya untuk bangkit. Mungkin soal aset bicara pendidikan, pengalaman saya ini nggak punya pengalaman banyak, nggak punya pendidikan tinggi, cuma S3, SD, SMP, SMA. Why not? Ya. Tapi kan saya punya body asset, kan saya nggak sakit, saya tidak sampai positif COVID misalnya ya, bersyukur. Punya teman, relationship asset. Nah, kan saya bisa jualan, bisa blast di grup-grup WA yang ada, punya keluarga yang mendukung. Wah, ini Anda udah kaya ceritanya ya. Cari, gunakan yang ada. Jangan, sekali lagi, jangan cari yang tidak ada. Yang penting adalah di situasi krisis, teman-teman Bapak Ibu harus mulai nyalakan survival mode. Ya, ini alarm buat kita. Artinya jangan berhenti. Misalnya cari peluang dengan sosmed, bisa jualan cash, ini cash flow. Menolong buat kita terima. Ada yang di PHK, sekarang dia malah punya toko online sendiri. Yang kedua, belajar. Ini juga kesempatan. Ya, banyak pembelajaran. Yang ketiga, kalau mau trading, nggak boleh pakai utang ya. Fast moving, jadi cuman broker, jadi reseller, jadi dropshipper, ya makelar lah gambarannya. Kalau makelar yang paling gampang, makelar apa hari ini? Makelar asuransi. Banyak orang takut COVID beli asuransi kesehatan. Kan ya, makelar rumah mungkin agak susah ya. Makelar mobil agak susah. Jadi makelar ini nggak pakai modal, modalnya kartu nama aja ya. Jangan sampai kita berutang, jangan nyetok barang. Terus kalau memang kebetulan sudah punya produksi, ya coba pikirkan produk yang lain. Restoran pakai bikin frozen, pabrik garment hari ini nggak bikin baju, bikin APD, bikin masker ya dan seterusnya ya. Jadi banyak lah yang bisa kita lakukan lewat bisnis yang ada ya. Termasuk kalau misalnya Anda agen asuransi di sini, ini kesempatan Anda menyapa nasabah, mengedukasi nasabah, nggak usah jualan. Ajarin mereka, sama-sama nganggur, ayo kita review polis Anda gitu aja ya. Ternyata polisnya ada yang kurang. Saya butuh ini, beli juga akhirnya kan ya. Jadi kita menolong justru dapat berkat. Artis pun hari ini nggak kalah sibuk, walaupun nggak bisa manggung ya. Mereka aktif nih di Instagram, di IG, bahkan dengan Zoom ya mereka nyanyi, kumpulin istilahnya sosial ini sumbangan ya. Bahkan ada tour yang sekarang mulai buka dengan visual ke Borobudur, ke Taman Safari. Jadi banyak peluang ya. Turn on your survival mode. Langkah ketiga, saya cepat aja yang ketiga ini. Visionary life berbicara, do it now, jangan tunda ya. Daniel 11 ayat 32 berkata, umat yang mengenal Allah akan tetap kuat dan bertindak. Karena tanpa tindakan mati. Nah, tindakannya seperti apa? Do, bicara direction. Kedua, O-nya obedience. Contohnya siapa? Musa. Musa itu sebelum disuruh memimpin bangsa Israel yang ratusan ribu keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, dia latihannya di mana? Di padang gurun, dipanggil dulu ke padang gurun. Dengan domba dulu yang digembalakan ya. Domba nggak bisa protes. Nanti orang Israel tiap hari bikin jengkel, banyak protesnya ya. Tapi dia belajar. Dan dia melakukan kehendak Tuhan. Dia taat. Dia lakukan. Nah, titik poin dari visionary life, kalau Anda punya visi, dapat visi hari ini, let's do it now. Bicara L-nya adalah bikin standar baru. Standar baru ini begini, saya nggak kuat di mana, nggak masalah. Ya, contoh Musa itu komplainnya di mana sih? Saya nggak pintar bicara. It's okay. Nah, sekarang kamu bikin standar. Tuhan kan bantu Harun nanti jadi juru bicaramu. Kenapa Musa ngomong saya nggak pandai bicara? Anda kenapa minder jadi pedagang atau Anda jadi karyawan yang mungkin di PHK tidak berani ngelamar yang baru? Karena Anda membandingkan, compare yourself to somebody else. Tapi cobalah bikin standar sendiri. Tadi yes I can sudah ada, terus bikin target sendiri. Terus yang kedua, embrace your mistake. Yang lalu mistake salah, ya udahlah ya. Kita mulai lembaran baru. Belajar dari kesalahan. Ongkosnya mahal, iya Pak. Itu uang sekolah, nggak masalah ya. Jangan sampai yang problem Anda terpuruk gara-gara utang. Ya belajar dari kesalahan masa lalu, hadepin. Jadi nanti kalau yang problem di utang, saya nemenin mereka cara jalan keluarnya ngadepin debt collector. Ya udah, Anda akan menang pasti ya.
Yang take opportunities, ini belajar sekaligus berani share, terbuka ya, S-nya. Nah, Anda share juga jangan terus cerita ke semua orang ya. Hanya orang yang Anda percaya, yang bisa mendukung, bisa mendoakan, bisa mendorong Anda. Jangan cerita semua, saya banyak utang, janganlah, saya di PHK, janganlah ya. Jadi share terbuka adalah awal pemulihan dan kepada orang-orang yang bisa mendukung Anda. Jadi last do it, jangan tunda. Ini prinsip yang ketiga. Kalau Anda kuat dalam visi, percayalah ya, situasi ombak badai di sekeliling Anda tetap berdiri teguh. Trusting God in all things. Karena Tuhan menyertai kita ya. Jangan takut, don't fear. I will be with you, kata firman Tuhan. Oke. I-nya yang kedua terakhir, invest in good time, berbicara ini kesempatan yang terbaik. Warren Buffett, salah satu orang terkaya tahun 2008, dia berkata, we simply attempt to be fearful. Artinya apa sih? Saya terjemahin ya. Kalau orang lain itu greedy, rakus, yuk beli, dia takut. Tapi kalau orang lain takut, jangan. Dia justru beli gitu ya. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang boleh dibeli, apa yang jangan dibeli saat ini. Virus yang satu ini bikin merah bursa saham seluruh dunia, Bapak Ibu ya. Tapi waktu jatuh, ini kesempatan untuk kita bangkit naik. Saya kasih contoh ya. Ini adalah catatan 5 tahun terakhir. Indeks harga saham gabungan yang paling atas ini mencerminkan bursa saham Indonesia. Naik dan turun, yang merah itu turun, yang hijau itu naik. Selama 5 tahun, dia tetap naik 20%. Memang saham buat jangka panjang, ya, jangan dilihat tiap tahun. Reksadana saham yang kedua ikut sahamnya. Reksadana pendapat tetap ikut ORI. Ya, kupon ORI ini kan seperti bunga deposito, kalau reksadana ini harga ORI-nya, begitulah. Nah, yang menarik kita perhatikan coba. Saham dan ORI itu geraknya bareng. Kalau hijau-hijau, kalau merah-merah. Ya. Yang berlawanan apa? Yang berlawanan itu dolar sama emas. Coba dilihat yang bawah. Ya. Jadi waktu sahamnya merah, emasnya hijau. Waktu sahamnya hijau, emasnya merah. Dan sebaliknya. Ini menarik. Artinya apa? Setiap saat ketika ada yang turun, ada yang naik. Ini kan belajar, jadi memang investasi harus belajar. Dan kesempatan selalu ada untuk kita bisa mengelola uang kita dengan baik, mengalahkan yang namanya inflasi. Itulah tujuan saya berinvestasi. Dengan pengembangan seperti ini, kita lihat ya, saya tarik mundur 10 tahun, tadi 5 tahun. 2008, ini krisis yang lalu. Saham jatuh 53%. Tapi 2009 dia naik kembali 97%. Artinya rebound kalau bahasanya. Bahasa investasinya. Jadi kalau harganya 100 turun jadi 50, ini naik lagi jadi 100. Artinya apa? Kalau pas krisis justru ada peluang buat beli murah. Tapi harus milih. Ya, memang harus ada caranya, jangan sembarangan. Oke, nanti ini forum sendiri, bisa belajar sendiri. Ini 1 hari setelah 2008 Lehman Brothers di Amerika jatuh, saya foto screen Bloomberg, saham-saham pada jatuh, tapi yang saya lingkari ini, harganya hari ini udah lebih mahal dibanding yang lalu. Artinya udah untung. Ya, memang harus memilih kan ya. Itu intinya begitu. Nah, cara memilih bagaimana, nah, kita belajar lagi harus. Karena investasi harus belajar. Ada yang nanya kan, Pak, kalau saham itu judi nggak? Kalau Anda tidak belajar, itu judi. Tapi kalau Anda belajar, beli saham itu sama dengan beli perusahaan. Kalau perusahaannya untung, prospeknya bagus, why not? Dikelola dengan baik, ya. Saya ikutan deh. Gitu. Karena bicara investasi, Tuhan juga berkata, kalau nggak bisa ngelola sendiri, titipkan, istilahnya, serahkan kepada orang yang menjalankan uang. Jadi titip ke Bank BCA, titip ke Bank BRI, gitu ya. Saya ikut punya sahamnya, berarti ikut punya perusahaannya. Waktu kelola bagus, ada untung, saya dibagi untung, harga nilai saham juga naik. Nah, karena Anda belajar. Sekarang ORI yang ke-17, ya, bunganya 6,4%. Boleh beli nggak? Masih boleh, karena tren suku bunga turun, ya. Nah, tapi kalau di pasar sekarang beredar ada ORI dan Sukri, ini ya. Nah, kalau mau beli yang baru, yang sekarang, welcome, silakan. Saya selalu kalau beli baru, nggak mau beli second, ya. Kalau second, ini belinya di pasar begini, di pasar sekunder namanya. Nah, Anda beli, misalnya kalau beli second, hampir semua bank besar jual. Ya. Anda pilih yang mana? Perhatikan. Yield beli, Anda beli kan ya. Cari yang yieldnya paling tinggi. Jangan lihat kuponnya, jangan lihat bunganya. Lihat yieldnya. Wah, ini paling tinggi mana ya? 6,17. Itu produknya ORI 16. Ya sudah. Walaupun bunganya cuma 6,8. Kalah dengan ini 8,25. Tetap
bagusan yang yield-nya tinggi. Ya, itu gambaran yield adalah mirip gini. Saya beli rumah di Kelapa Gading atau di Cikarang. Kalau punya uang 1 miliar. Kalau di Kelapa Gading 1 miliar rumahnya kecil, tapi sewanya mahal. Kalau di Cikarang rumahnya besar, sewanya murah. Nah, itu yield itu dianggap sewanya tadi lah, gitu kira-kira. Ya, itu memilih kalau beli ori. Kalau beli emas gimana? Nah, saya tunjukkan. Puncak harga emas tertinggi ini dalam rupiah ya, 7 April 972.000 ini harga 1 gram. Kalau 100 gramnya diskon 8% kira-kira. Waktu itu banyak orang beli. Hari gini ternyata rugi ya, tinggal 800 ribuan loh. Justru pas krisis, harga emas tinggi, sebenarnya bukan waktunya beli, waktunya Anda jual kalau Anda pegang ya. Tapi kalau enggak, ya simpan aja lah ya. Nanti buat jalan-jalan ke Holy Land, jual 5 tahun lagi. Emas itu buat jangka menengah soalnya ya, 3-5 tahun. Kenapa emas begini? Karena dolarnya ikut begini ya. Dolar itu tertinggi 16.500, itu di bulan Maret, 23 Maret. Hari ini tinggal 14.000 ya. Jadi kalau lihat seperti ini ya, kita lihat saham jatuh, dolar dan emasnya naik. Kan berbalik kan tetap seperti yang tadi saya katakan. Nah, artinya peluang Anda yang bagus beli yang murah. Ingat, kalau belanja barang yang murah. Ori boleh, saham tapi harus pilih ya. Properti, ya memang properti cuma uangnya besar, mahal ya. Emas sama dolar kayaknya nggak cocok. Kemarin itu udah mahal sekali, dan sekarang tinggal turunnya. Oke, itu bicara soal investasi. Saya tutup dengan D yang terakhir, donation for others. Ini waktu di rumah saya bongkar-bongkar rumah, saya menemukan banyak barang tidak berguna dan tidak dipakai di rumah ya, tapi masih berguna buat orang lain. Taruh di kantong plastik, tempel di pagar, hitungannya jam habis ya, dan saya senang. Rumahnya makin rapi. Istilah saya berbagi itu berbahagia ya. Jadi together we fight corona. Ada orang yang bisa ditolong, kita senang bisa menolong ya. Bahkan secara langsung waktu zaman APD dibutuhkan, kami datang ke beberapa rumah sakit untuk menolong garda depan ini, mereka bisa punya APD yang sampai terpapar dengan pasien mereka. Jadi kita waktunya untuk banyak cara untuk kita menolong, nggak cuma uang saja ya, waktu kita belajar dan bisa mengajak orang lain untuk belajar bersama-sama. Baik, saya pikir sharing saya cukup, nanti lebih banyak ke tanya jawab. Saya stop share dulu, saya kembalikan ke host kita ya. Oke, thank you. Thank you, Pak Juwono. Why don't we give a huge clap to Pak Juwono? Thank you so much. It's excellent material for sure. Banyak tentunya kehidupan kehidupan real kita ya, nggak terlepas dan sangat dekat actually dengan kehidupan financial kita. Jadi saya yakin banyak dari kita yang have questions gitu. Dan believe it or not, Pak, before the event even begins, I already get a lot of questions. So mungkin just a reminder untuk peserta yang mungkin punya pertanyaan, saya silakan untuk menyampaikan pertanyaannya ke Saudara Lia yang tadi melakukan registration ya. Itu kita try to accommodate, tapi waktu kita juga nggak banyak, so I cannot promise that I will be able to handle everything. Tapi ini ada beberapa yang saya mau mungkin tanyakan ya Pak ya. Mungkin I hope this one is practical, mungkin simple enough for you to answer first, gitu Pak. Mengenai especially waktu di saat krisis gini kan kita care atau kita worry about our cash flow ya Pak ya tentunya. Nah ini ada pertanyaan, mohon tips dari Bapak pembagian persentase pengeluaran yang baik, yang sesuai dengan perencanaan keuangan yang baik itu seperti apa sih Pak? Apakah untuk biaya beban kredit bulanan tidak boleh dari 1/3 dari total income, kredit card maksimum 2, alokasi dana darurat 20%, saving 20%, konsumtif 10%, atau gimana sih gitu? Itu roughly, itu pertanyaan pertama. Mungkin bisa dijawab. Oke. Ini ngomong normal ya, sebab kalau udah kondisi abnormal nggak ada gaji ya kita hidup dari tabungan. Mau nggak mau jaganya dipakai. Sehingga ya tetap harus hidup kan soalnya ya. Jadi kalau ketemu teman karena tabungannya cukup tadi minimum masih ingat ya 3 bulan dia hidup sampai 6 bulan. Jadi kalau ketemu apa kabar, walaupun kita di rumah saja nggak punya income, jawabannya mantap makan tabungan gitu ya. Tapi kalau kondisi normal masih punya gaji, masih punya pendapatan, bisnismen tolong ambil gaji ya, jangan sampai kecampur dengan bisnis. Problem utama pebisnis. Nah,
gaji yang dibawa pulang, saya kasih rumus gampang, 1, 2, 3, 4. Ya, simpel tuh. 10, 20, 30, 40 ya. 10 ya punya Tuhan kan, udah persepuluhan. Terus 20, upayakan itu jadi tabungan dan investasi. Yang nomor 1 tabungan dulu. Ya, tadi yang dana darurat, waktu 3K. Setelah penuh, tabungannya udah 6 bulan nih. Ngapain diisi terus kan, itu bunganya kecil. Pindahkan ke investasi ya. Jadi itu 20 porsinya. Nah, yang berikut yang 30 kalau punya cicilan, itu sepertiganya ya, 30%. Makanya kalau kita ke bank juga dihitungnya begitu. Kalau cicilannya sepertiga gaji, pasti dia approve kalau minta KPR atau cicilan apa mobil misalnya ya. Nah, sisanya 40 kan? Nah, itu buat hidup lah. Waduh, mana bisa hidup 40%. Nah, berarti ini kan kondisi normal. Kalau nggak normal ya, ya kalau bisa kan jangan ngutang ya. 30-nya hilang kan, berarti Anda hidup dari 70. Tapi yang 20 buat nabung sama investasi tetap harus keluar. Harus keluar. Karena Anda kalau nggak punya tabungan, tadi kan, ketika ada kondisi yang sulit, ya tadi utang ke kanan ke kiri pasti. Karena kotak P3-nya kosong. Itu Pak, kira-kira Pak. Gampang ya, 1, 2, 3, 4. Ya, I hope itu answer the questions. Kalau mungkin follow up question dari itu Pak, kalau mesti pilih antara mesti proteksi atau nabung Pak, pada saat ini, kemana Pak? Itu dua hal yang berbeda ya. Jadi memang sama-sama butuh proteksi, tapi nggak semua dibutuhkan. Contoh nih, anak muda belum punya keluarga, belum punya tanggungan, dia nggak butuh asuransi jiwa besar-besar, kecuali dia tulang punggung keluarga, nanggung orang tua. Tapi kalau seorang kepala keluarga udah menikah, ya tadi keluarganya butuh 10 juta, tadi butuh 100 bulan biaya hidup ya, itu yang disebut proteksi nomor 1 yang harus ada. Itu proteksi gajinya. Jadi yang diproteksi sebenarnya gajinya ya, supaya keluarganya jangan sampai terlantar ketika kehilangan tulang punggung keluarga. Itu jadi nggak semua proteksi dibeli loh ya. Dan proteksi yang tadi cukup besar uang pertanggungannya itu bisa dibeli murah sebenarnya kalau Anda beli produk yang murni, asuransi yang murni. Jangan unit link gitu. Kalau unit link itu ada investasinya, ada reksadananya. Anda keluar duitnya kalau budgetnya nggak cukup, beli yang murni. Kalau punya budget lebih, boleh dengan unit link. Artinya ada investasinya soalnya di dalamnya ya. Tergantung budget. Tapi kan butuh dua-duanya. Proteksinya jalan, nah tabungannya kotak P3K-nya jalan. Toh kotak P3K juga berhenti setelah 6 bulan biaya hidup kok. Nah, tinggal di budget tadi. Dari yang 20% tadi, kan tadi 1, 2, 3, 4 ya. 20 itu bagian saya beli proteksi dan beli insurance, beli tabungan juga. Diatur dari yang 20 tadi. Oke, sounds great. Practical sekali Pak, thank you. Ini ada pertanyaan juga, investasi apa yang paling aman atau low risk di saat situasi pandemi ini selain deposito Pak? Deposito itu sebenarnya bukan boleh dikata bukan investasi, itu kotak P3K bagi saya ya, karena bukan jangan banyak-banyak juga kan rugi. Tapi kalau Anda pakai dalam setahun, ya deposito juga paling panjang juga setahun kan, paling panjang. Ya nggak ada pilihan harus deposito atau reksadana pasar uang. Nah itu nggak ada pilihan walaupun bunganya kecil. Ya. Artinya gini, investasi itu selalu melihat kapan uangnya mau dipakai. Ibarat investasi itu ibarat orang bercocok tanam. Kalau saya ditanya, Pak, enaknya kalau saya punya kebun ditanamin pohon apa? Saya susah jawabnya. Saya akan tanya dulu, Anda mau panen kapan? Kan begitu kan? Oh, panennya 3 bulan. Jawabannya jagung. Saya bisa jawab ya. Jangan nanam jati 3 bulan. Nggak cocok. Pak, saya panennya 15 tahun. Jati jawabannya. Jangan jagung juga gitu ya. Nggak cocok. Anda tanam jagung 15 tahun lagi nggak tahu jadi apa itu ya. Jadi sesuaikan kapan uangnya mau dipakai. Baru pilih barangnya. Jadi deposito itu buat jangka pendek. Panennya setahun dipakai. Kalau jangka menengah, pilihannya ori. Makanya ori kita berjangka 3 tahun. Itu jangka menengah. Ya. Termasuk LM emas. Itu jangka menengah cocok. Paling banyak 5 tahun deh. Begitu udah dipakainya 5 tahun ke atas, pilihannya makin banyak sebenarnya. Properti, saham, terus kemudian ada bisnis. Bisnis itu adalah part of investment. Jadi kalau kita mulai hari ini berharap hasilnya itu mungkin setahun nggak kelihatan. Harus panjang sedikit, 5 tahun baru kelihatan begitu. Nah, jadi tergantung nih. Kalau uangnya masih istilahnya idle lama, nah kita bisa milih yang buat panjang, bisnis, properti, saham, dan reksadana saham. Tapi kalau 3 tahun sudah mau dipakai, ori sama emas,
emas walaupun sekarang udah mahal ya. Kalau berharap untung dalam waktu dekat kayaknya nggak cocok, udah mahal. Tapi kalau 5 tahun lagi bisa naik, bisa ya. Makanya buat jangka menengah, kalau buat setahun, I don't think Mas untung ya. Seperti itu. Walaupun Mas Jawa itu pasti selamat, untung, dan bagio gitu loh. Karena kita menang lawan kurs kalau di emas itu. Dolarnya naik, sekarang 14, jadi 15. Naik, tapi itu nggak menarik gitu lah. Kalau jangka setahun. Tapi kalau 3-5 tahun cocok ya. Tapi kalau deposito setahun lagi dipakai, ya Anda hanya bisa pilih deposito. Baik, jadi itu sangat depends waktu kebutuhan kita, waktu cash-nya Pak ya. Kapan ya? Oke. Ini ada pertanyaan mengenai tabungan. Kalau sejak masa pandemi ini secara keseluruhan saya tidak bisa menabung Pak, karena gaji hanya 50%. Apakah ini termasuk oke atau excuse saja saat masa pandemi, atau sebenarnya tidak sehat Pak? Gini, nabungnya itu kondisi normal ya. Kalau sekarang nggak bisa nabung, saya sih paham, nggak masalah ya, nggak masalah. Justru sekarang makan tabungan ya, pakai tabungan ya, bukan ngisi tabungan. Ngisinya waktu normal. Ingat nggak kondisi Yusuf waktu di depan Firaun? Dia bilang, waktu masa berkelimpahan 7 tahun, sisihkan 1/5 hasil Mesir. Coba, itu sangat biblical loh ya. Tadi saya bilang 20% kan? Nah, 1/5 hasil Mesir. Jadi, waktu gajimu masih utuh, habis semua, atau 1/5-nya disimpan. Nah, itu ditabung kan, diinvestasikan. Kalau waktu itu dihabiskan, ya berarti kan keliru. Sehingga hari ini nggak ada persediaan makanan. Persis kan? 7 tahun kekeringan, nanti ada persediaan makanan. Tujuannya kan begitu. Nah, hari ini makan dari persediaan yang lalu, fine, nggak masalah. Gitu. Karena saya udah nabung kan. Ya, kalau hari ini nggak bisa nabung, nggak masalah. Tapi kalau gara-gara yang lalu nggak nabung, hari ini nggak ada yang dimakan, pasti masalah. Pasti masalah. Ya udah, lain kali diperbaikin. Oke, ini ada yang agak sedikit lebih berat. Saya notice Pak, di Indonesia ini kan banyak yang, tentunya banyak juga employee, cuman banyak juga yang kerja sendiri ya, SME atau UKM lah gitu. Jadi ini ada satu pertanyaan, apakah financial planning dengan debt-free lifestyle bisa diaplikasikan dalam perencanaan keuangan pribadi, baik single maupun berkeluarga dan berperusahaan? Kalau bisa, cara aplikasinya gimana? Kan, soalnya tadi Bapak juga, saya ingat ada sempat mention, kalau mulai usaha, jangan ambil utang gitu. Yes. Keluarga sama bisnis ya, ini harus terpisah loh ya, jangan dicampur ya. Ini dua hal yang sangat berbeda ya. Dua-duanya bisa jawabannya. Dua-duanya bisa. Artinya begini, saya nggak anti utang, ya, walaupun saya berkata saya punya debt-free lifestyle, nanti saya sharing dikit ya. Saya nggak anti utang, apalagi saya kerja di bank dulu bagian lempar kredit. Kalau nggak lempar kredit kan, target yang nggak masuk kan digaji saya ya. Tapi saya menghitung buat nasabah. Anda boleh utang sekian, kemampuannya Anda sekian. Nah, itu kadang-kadang kan nasabah juga suka, saya pengen berhutang sebesar-besarnya. Masa rumah saya 5 miliar, harganya dikasih utang cuma 1 miliar. Nah, itu sering false belief lah. Emang saya mau beli rumah kamu? Kan enggak, kan Bang mau beli rumah kamu? Enggak. Karena Bapak saya hitung butuhnya cuma 1 miliar. Kalau Bapak saya kasih 5 miliar, nanti malah beli yang enggak. Malah ketika krisis terjerembab, begitulah. Ini tugas saya begitulah. Nah, makanya saya bilang, utang boleh, tapi Anda harus tahu kapan keluar dari utang. Jangan sekali-kali masuk dunia utang, dan Anda tidak tahu kapan keluarnya. Itu mirip masuk rumah sesat, dan Anda berputar-putar 40 tahun di padang gurun, mati di padang gurun. Wah, itu menyedihkan. Kapan tanah perjanjiannya nyampe? Harus keluar. Ya. Jadi boleh utang untuk hal yang produktif tentunya ya. Misalnya rumah, untuk diinvestasi disewakan. Ini kalau pribadi ya. Saya termasuk yang banyak di properti lah. Dulu-dulu kan banyak orang beli properti. Saya berhitung. Saya nyicil KPR-nya murah. Kalau gaji saya naik, saya bisa nambah cicilan. Saya beli lagi. Pakai utang. Pakai KPR. Karena bunga KPR, apalagi kalau promo, cuman kemarin saya dapat 4,6%. Ulang tahun salah satu bank. Ambillah. Ya. Terus saya nyicil berapa? 6 juta sebulan. Rumahnya saya sewakan. Ini kan investasi ceritanya. Terus sewanya berapa? Sebulan, 6 juta juga. Artinya apa? Saya cuma keluar DP dari tabungan investasi saya, terus KPR saya 10 tahun dibayar oleh siapa? Oleh penyewa, bukan saya loh yang bayar. Makanya kalau Alkitab tulis,
orang berutang jadi budak orang yang menghutangi. Saya budaknya. Siapa budaknya? Yang nyewa rumah saya, ya kan? Dia bayarin utang saya gitu loh. 10 tahun punya saya buat pensiun bisa, ya, buat kos-kosan bisa gitu. Nah, itu namanya debt free lifestyle. Tapi kalau sampai saya harus kerja keras kayak kuda hanya untuk bayar utang, wah janganlah ya. Itu makanya menggenapi orang berutang jadi budak itu jangan. Bisnis bisa memulai jangan dari utang. Tadi kan modal sendiri. Ingat, investasi salah satunya bisnis yang long term. Jadi kalau saya udah nabung punya 100 juta, saya boleh nggak buka toko? Boleh. Modalnya berapa? 100 juta. Pinjem bank, nggak bakal dikasih. Bank itu kasih syarat 3 tahun baru boleh pinjem. Jadi kita menolong nasabah sebenarnya juga. Jangan sampai memulai dengan utang. Jadi mulai dengan yang ada. Ingat tadi mulai jangan cari yang nggak ada ya. Saya punya skill, saya punya alat di rumah, saya punya ruko kosong. Ya udah, saya punya tabungan 100 juta, cemplungin ke bisnis, monggo silakan. 3 tahun jadi besar, wah saya mau kembangin nih ya. Boleh nggak saya berutang? Boleh, tapi ada rumusnya. Paling banyak kali 2. Modal saya 100, saya boleh utang berapa? 200. Jadi berkembang, saya kan punya 300 kan. Nah, keluarnya kapan? Tadi saya bilang masuk utang harus tahu pintu keluar kan ya. Kalau saya nyicil rumah tadi jelas, 10 tahun pasti lunas kan. Itu pintu keluar saya, jalan keluar saya. Yang nyicil juga yang sewa. Tapi kalau bisnis gimana? Ya kalau saya tutup bisnisnya, kalau saya dagang, saya punya stok barang, saya punya piutang, ya kan? Saya jual semua, nutup nggak utangnya? Kalau nutup, tutup. Selesai pensiun, tutup tokonya, saya nggak ada utang. Itu tetap punya pintu keluar. Makanya dikasih batas 2 kali itu masih diukur bisa dibayar dari bisnisnya sendiri. Jangan sampai ngerogotin keluarga. Terpisah ini hitungannya. Thank you, Pak. Thank you. Itu very valuable advice. Ini ada satu pertanyaan juga. Mendengar semua penjelasan Pak Juwono, ini kan banyak yang mengenai orang-orang punya usaha atau pelaku usaha. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak punya usaha, apalagi penghasilannya pas-pasan dan tidak menentu, alias hari ini ada, besok tidak ada. Mohon penjelasan. Bayangkan, Elia aja dipelihara burung gagak tiap hari ada. Kok Anda mau hari ini ada, besok puasa gitu ya? Saya nggak mau. Itu bagi saya bukan langkah iman, kecuali Anda pelayanan loh di padang gurun beneran gitu ya, nggak tahu ya. Karena Anda malas mengatur, itu Anda sendiri gitu ya. Bukan puasa, namanya terpuasa, terpaksa puasa, bukan niat puasa, begitulah. Artinya begini, kalau income-nya nggak tetap, apapun lah ya, makelar itu kan nggak tetap, ya broker asuransi nggak tetap, broker properti nggak tetap, hari ini apalagi ya nggak bisa jual properti. Nah, caranya gimana? Anda harus punya 2 rekening, ya jalan keluarnya begitu. Rekening pertama adalah rekening pendapatan, rekening kedua tadi rekening buat hidup, buat biaya hidup. Misal nih, Januari saya dapat 10 juta. Buat keluarga, tadi kan rumah Kristusnya udah ditulis tuh, butuh berapa? 5 juta misalnya. Berarti yang boleh dihabiskan berapa? Yang 5 juta. 10 juta terima, 5 pindahin ke sebelah. Sisa di sini 5. Nah, bulan kedua, turun nih, tinggal 2 juta dapatnya. Kan tidak menentu nih ya. Keluarga butuhnya berapa? Tetap 5, jangan dikurangin. Kalau dikurangin ya cekcok juga ya. Masa cuma dikasih 2, nggak cukup lah ya. Nah, tapi untungnya kemarin ada 5 yang disimpan, nggak habis semua. Tambah 2, jadi 7. Pindah ke sini 5, sisa berapa? Sisa 2 gitu. Nah, bulan ketiga dan seterusnya. Akhirnya yang rutin buat keluarga tetap 5, sesuai dengan anggaran rumah Kristusnya kan. Nah, yang ini mau 10 jadi 2, nanti dapat 30 besar sekali. Anda hanya boleh pakai 5. Nah, yang rekening 1 ini, kalau targetnya kan butuhnya 5 ya. Kali 3 bulan P3K ya, 15 juta. Saldo Anda 15 juta, berarti target Anda yang nyimpen 20% tadi sudah masuk. At least punya P3K. Kalau enggak pernah punya P3K. Terus kalau besar sekali, udah kan kali 6 ya, 30 juta. Wah, sekarang dapat lagi duit nih, komisi lagi besar, jadi 40 juta. Simpen di sini 30, tetap Anda cuma butuh 6 kali kok. 10 jutanya, beli ori, beli emas, beli saham, buat investasi. Ngaturnya yang benar gitu ya. Income boleh naik turun, no problem. Anda tetap harus jalan normal. Show must go on. Oke, berarti ada faktor disiplin di situ juga Pak ya. Waktu kita punya dapat dan kita bisa ini ya. Oke, that's good. Thank you Pak.
malam ini saya rasa juga banyak sekali kita belajar dan banyak hal-hal ini terus terang saya merasa juga nggak diajarkan di sekolah ya. Karena ini kan hal-hal yang mungkin wisdom of life gitu. Yang bisa apa namanya banyak. Iya. Dari banyak orang yang problem akhirnya menemukan hikmat bagaimana jalan keluarnya. Ya kita belajar dari orang yang sudah punya problem dulu Pak ya. Saya di bank 9 tahun juga nggak bisa ngatur kok, berantakan Pak. Jadi waktu saya merit tahun 98 krisis saya dari nol lagi. Nol, dan kerja saya tuh hilang. Salah semua. Jadi I see. banker bisa ngatur duit, nggak jaminan. Ya, memang butuh komitmen. Baik, oke. Ya, terima kasih semuanya malam hari ini untuk sudah partisipasi di webinar ini. I'm sure and I hope everyone learn a lot of things ya. Saya pribadi saya learn a lot of things. Dan terima kasih juga Pak Juwono sudah bagi hikmatnya itu kepada kami gitu. I do know that you're a COVID survivor as well. Itu wow, I would like to chat with you next time about your experience tentunya. Sayangnya waktu kita mungkin malam ini sudah terbatas, tapi kita sangat-sangat appreciate Pak Juwono sudah hadir malam ini dan menyempatkan waktu untuk share sama kita. Ya, thank you. Why don't we give a warm welcome to? Terima kasih ke Pak. Give a big clap to Pak Juwono untuk malam ini ya. Special thanks juga untuk tim dari Alpha Omega Church, Lia, Vera, Adi, Mela yang sudah menyiapkan semuanya. So hopefully ini jadi satu waktu yang berguna. Selanjutnya kita mau foto bareng. So why don't everyone please turn on your camera gitu, so we can have a I think Lia akan foto ya Lia. Oke. Semuanya udah nyala? Lia, let me know kalau misalnya udah ya. Wah, ini sampai kering giginya. Sudah belum, Lia? Di mute mungkin. Nggak dengar. Nggak tahu. Oh, sudah. Oke. Thank you for everyone's time malam ini. Please have a good night. Kita sama-sama mungkin satu waktu Pak, mungkin kita ketemu, we have a chat. I'm sure a lot of things we can steal from your head. Okay, that's a lot. Share aja yang butuh, ambil aja. Ya, okay, very practical Pak. Thank you so much. Oke, semuanya terima kasih malam ini dan kira-kira gitu. We are going to close the webinar and see you at the next one. All right. Thank you. Bye. Cheers.